Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai menentukan nilai maksimum atau minimum pada program linear. Namun sebelum kita lihat pembahasannya, jangan lupa ya video ini di like, comment, dan subscribe agar Ibu semakin semangat untuk membuat pembahasan matematika lainnya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Ya, kalau sebelumnya kalian itu diminta untuk membuat model matematika dari suatu sistem ketidaksamaan linear. Ini ya, adanya ada permasalahan yang harus kita bahas. Itu pada proses membuat rumus perkayaan dan juga kami menemukan bahan patung 1 meter sini dan nilainya 3 meter. Sedangkan kemeja memerlukan bahan patung 1 meter dan bahan nilai 2 meter. Jadi pernyataan yang terakhir itu persediaan bahan katun 16 meter dan persediaan bahan nilon 36 meter. Ini dia. Nah, buatlah model matematika dari permasalahan tersebut. Oke. Kalau kalian diminta model matematikanya berarti seperti ini ya. Gamis itu jadi X, kemeja juga jadi Y. Namun, yang mau kita bahas kali ini mengenai menentukan nilai maksimum dan minimum. Perbedaannya apa dengan yang kemarin? Jadi ada tambahan redaksi seperti ini. Oke. Jadi, di sini tetap diketahui persediaan bahan katun 16 meter dan persediaan bahan nilon 36 meter ke sini. Lalu ada keterangan lagi, jika harga gamis Rp110.000 dan harga kemeja Rp100.000, keuntungan maksimum yang diperoleh adalah ya. Bedanya dengan yang kemarin, di sini ada keterangan tambahan informasi bahwa gamis itu harga Rp110.000 dan kemejanya Rp100.000. Tanpa ada persediaan ya, karena ini kadang sering tertukar dengan nilai-nilai yang ada di model matematikanya. Nah, untuk yang seperti ini dan yang ditanya keuntungan maksimum, biasanya dia itu tidak ada persediaannya, sehingga dia menjadi fungsi sasaran di sini. Yang mau kita cari tahu nanti maksimumnya, keuntungan paling maksimumnya berapa, nilai berapa. Karena di sini harga gamisnya Rp110.000 dan gamis itu variabelnya X, maka fungsi sasaran yang pertama Rp110.000X. Di sini harga kemeja Rp100.000 dan kemeja itu variabelnya Y, maka di sini Rp100.000Y. Nah, sampai sini saja. Jadi ada tambahan satu baris lagi mengenai fungsi sasaran. Oke, jadi membuat model tetap harus kamu buat dan ditambahkan lagi tabelnya itu tabel fungsi sasaran. Selanjutnya, nah, kalau materi yang ini kan kita bahas ketika diminta menentukan grafik sistem ketidaksamaan linear dan diminta untuk menentukan daerah penyelesaian. Ini tetap harus kita cari untuk menentukan nilai maksimum atau minimum. Jadi model matematika tetap harus kita cari urutannya nih. Lalu daerah penyelesaian tetap harus kita cari, tapi ada kelanjutannya. Karena di sini kita sudah dapat daerah penyelesaian, apa Ibu perjelas ya. Nah, seperti ini grafiknya. Lalu di sini daerah penyelesaiannya, karena dia lebih kecil dari ke kiri grafiknya, dan ini juga lebih kecil dari ke kiri, dan daerah ini yang mendapatkan 2 kali aksir, maka ini jadi daerah penyelesaian. Nah, setelah daerah penyelesaian, kita lanjutkan lagi menentukan titik pojok namanya. Titik pojok itu titik-titik yang memagari daerah penyelesaian. Ini kan daerah penyelesaian ya. Kalau ini udah pasti 0,0. Nah, titiknya udah ketahuan. Ini di 0,16. Lalu ada lagi di sini ya yang kelihatan. Bisa langsung kita tentukan 12,0 dan satu lagi di titik potong di sini, titik potong garis. Oke. Tapi di sini belum ketahuan X dengan Y-nya berapa. Karena ini titik potong antara garis X plus Y sama dengan 16 dan 3X plus 2Y sama dengan 36, titik potongnya ya. Maka kita bisa menentukan menggunakan metode eliminasi dan substitusi, atau kamu bisa menggunakan metode lainnya yang menurut kalian paling mudah. Ibu contohkan di sini metode eliminasi dan substitusi karena ini materinya sistem persamaan linear 2 variabel. Kita sudah bahas ya materi ini. Ini dia model matematikanya. X plus Y sama dengan 16, 3X plus 2Y sama dengan 36. Ini dibuat tanda sama dengan dulu, nggak masalah.
Karena belum sama nih koefisien X-nya, Y-nya juga belum sama, kita samakan saja koefisiennya. Kamu pilih yang paling mudah, mau menyamakan koefisien yang mana? Ibu pilih menyamakan koefisien Y karena di sini paling kecil. Y-nya ini 2 kan ya, yang ini 1. Jadi tinggal dikalikan 2 yang atas dan dikalikan 1 yang bawah. Ini semuanya dikalikan 2 yang bagian atasnya. Jadi 2X plus 2Y sama dengan 32. Yang bawah dikalikan 1 tetap 3X plus 2Y sama dengan 3. Karena ini sudah sama, 2Y dengan 2Y berarti tandanya kita kurangi. Karena 2Y dikurang 2Y habis ya. Selanjutnya 2X dikurang 3X. Itu hasilnya min X. Dan 32 dikurang 36 hasilnya min 4. Kita positifkan, kita kalikan min 1, ruas kanan dan kiri. Sehingga dapat X sama dengan 4. Kalau sudah dapat ini, langsung kita substitusi ke salah satu persamaan. Karena yang paling gampang yang atas nih. Sehingga didapatlah X tambah Y sama dengan 16. Lalu X-nya diganti dengan 4 di sini. 4 tambah Y sama dengan 16. 4 tambah berapa biar hasilnya 16. Maka Y-nya 16 dikurang 4 dan Y-nya 12. Berarti didapat ya. Di sini X-nya 4, Y-nya 12. Nah, selanjutnya gimana? Selanjutnya kita tentukan fungsi sasarannya. Yang tadi kita input nilai X sama Y-nya. Dari fungsi sasaran yang diketahui di awal. Karena di sini ada 3 titik pojok, berarti kita input nanti 3 titik pojok itu ke fungsi sasaran. Ini X-nya, ini Y-nya gitu ya, kita masukkan. Berarti yang pertama yang 0,16, 110.000 dikali 0 tambah 100.000 dikali 16. Hasilnya itu 1.600.000. Yang kedua, ini 12,0, 110.000 dikali 12 ditambah 100.000 dikali 0. Hasilnya 1.320.000. Selanjutnya, yang 4,12, 110.000 dikalikan 4 tambah 100.000 dikali 12. Dapatnya 1.640.000. Karena pertanyaannya keuntungan maksimum dari 3 nilai ini, yang paling maksimum yang mana? Oke, ini yang paling maksimum ya. Kesimpulannya, jadi keuntungan maksimumnya 1.640.000. Seperti itu. Jadi kalau Ibu ulas kembali untuk menentukan nilai maksimum atau minimum, pertama itu kalian tetap harus buat model matematika. Yang keduanya itu tetap membuat grafik dan menentukan daerah penyelesaian. Yang ketiga titik pojok di sini dicari titik pojoknya. Yang keempat diinput ke fungsi sasaran. Gitu. Jadi ada 4 langkah. Oke. Untuk tugas hari ini, tugas proyek ya. Jadi ini ada permasalahan, pada tanah seluas 10.000 meter persegi akan dibangun perumahan dengan 2 tipe. Tipe A luasnya 100 meter persegi, tipe B 75 meter persegi. Jumlah rumah yang akan dibangun tidak lebih dari 125 unit. Keuntungan yang diperoleh dari setiap rumah tipe A 800.000 dan tipe B 600.000. Pertanyaannya, keuntungan maksimum yang diperoleh adalah, nah sebetulnya pertanyaannya tidak harus selalu maksimum, keuntungan maksimum. Karena ini di bidang ekonomi yang otomatis kita kan harus cari ya keuntungan maksimumnya. Dan tidak menutup kemungkinan soal itu bisa ada pertanyaan tuh nilai minimumnya berapa gitu. Jadi maksimum dan minimum. Nah untuk tugas ini Ibu buat 4 kriteria. Jadi di sini ada 4 kriteria. Ketepatan jawaban, kerapian prosedur, kreativitas, dan kedisiplinan dengan total skor itu 100. Jadi jawaban yang kalian kumpulkan akan Ibu nilai 4 kriteria ini. Oke, itu tadi pembahasan mengenai menentukan nilai maksimum dan minimum pada program linear. Semoga videonya bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.